Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Siti Salehah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal. Untuk identitas jurnal yang akan direview yaitu judulnya Perancangan Sistem Informasi Administrasi Sekolah dengan memanfaatkan dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP berbasis web studi kasus SMP Darosta Jakarta. Penulisnya Hasnan Syah Ahmad dan Anita Ratnasari. Jurnalnya yaitu Encyclopedia of Journal, volume 1 nomor 3 edisi 1 April 2019. Pertama-tama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini pertama adalah masalahnya karyawan TU sekolah yang mengalami kesulitan dalam melayani pembayaran SPP siswa, dan ketika melakukan pembayaran biasanya siswa mengantri untuk mendapatkan giliran melakukan pembayaran. Faktor mengantri ini juga yang bisa saja di jurnal tersebut dikatakan uangnya bisa hilang. Jadinya masalah itu adalah salah satu masalah besar. Yang kedua, tujuan jurnal yang saya review ini merancang sebuah sistem informasi pembayaran administrasi sekolah yang terkomputerisasi berbasis web dalam memanfaatkan program pemerintah daerah Kota Jakarta, yaitu Kartu Jakarta Pintar. Metodologinya, penelitian dilakukan di lokasi di SMP Darosta yang beralamatkan di Jalan Dan Mogot kilometer 12,8, Gang Sahabat RT 12 RW 13, Pendongkelan Depan Jakarta Barat. Sarana pendukung yang digunakan yaitu informasi dari website kjp.jakarta.go.id dan kjp.dikdki.info, serta informasi yang didapat dengan wawancara dari karyawan tata usaha sekolah. Lalu ada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi yang dilakukan untuk mengetahui secara langsung masalah apa yang ada dengan mengunjungi lokasi dan bertemu dengan instansi terkait untuk mengetahui keadaan serta kondisi di lokasi. Dan teknik yang kedua yaitu wawancara, di mana wawancara ini untuk mengetahui masalah yang timbul atau dialami langsung oleh instansi yang terkait. Lalu tools yang digunakan saat perancangan web ini adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan dalam proses pengembangan secara offline dipergunakan SAMPIP server yang di dalamnya sudah terdapat Apache Web Server dan MySQL Server sebagai kebutuhan utama dalam menjalankan sistem. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama ada sistem informasi administrasi sekolah. Sistem informasi tersebut dengan memanfaatkan Kartu Jakarta Pintar dilakukan secara online berbasis web. Alurnya yaitu siswa ataupun orang tua siswa hanya membuka situs webnya saja, lalu melakukan login. Setelah itu dapat melihat bahwa pembayaran SPP sudah dibayarkan dengan dana KJP yang sudah dialokasikan ke rekening siswa sebagai bayaran biaya SPP siswa. Lalu ada sistem informasi untuk si karyawannya. Alur kegiatannya sama, membuka website lalu login dan dapat menginputkan data-data siswa dan juga dapat melihat data periode yang belum diproses dan yang sudah diproses. Nah, untuk login karyawannya itu kan termasuk bagian dari admin. Jadi karyawan ini dapat menginputkan data-data siswanya. Lalu yang kedua ada perancangan sistem informasi administrasi sekolah, yaitu ada sistem yang pertama, sistem mampu menjaga keamanan data siswa dikarenakan adanya halaman login. Yang kedua, sistem mampu menampilkan data semua siswa. Yang ketiga, sistem mampu menampilkan data periode yang belum diproses dan yang sudah diproses. Sistem mampu menampilkan dan mendata alokasi dana KJP yang ingin diproses.
sistem mampu menampilkan allocation fund di mana pihak bank dapat melihat data yang akan diproses mutasi. Lalu ada sistem mampu melakukan upload bukti transaksi transferan dana yang sudah dimutasi oleh pihak bank. Yang terakhir adalah siswa mampu menampilkan data SPP siswa tiap bulannya, di mana yang bisa melihat itu siswa maupun orang tua siswanya. Bisa melihat bahwa pembayaran SPP sudah dibayarkan dengan dana KJP yang sudah dialokasikan ke rekening siswa sebagai bayaran biaya SPP siswa. Lalu ada desain model baik pada data flow diagram, yaitu yang pertama ada tabel siswa. Tabel siswa ini berisikan informasi mengenai data siswa, yaitu ada ID, NIS, nama, alamat, nomor telepon, email, kelas, semester, status, dan nomor rekening. Lalu yang kedua ada tabel periode fund KJP yang berisikan informasi mengenai data periode yang belum diproses dan yang sudah diproses. Isinya ada ID, periode data, deskripsi, akun bank, total, sesi, dan siswa. Tabel allocation fund KJP, itu yang ketiga, berisikan informasi mengenai data yang akan diproses mutasi, yaitu ada NIS, nomor rekening, kelas, semester, periode, bulan, tahun, PSPP, dan status. Lalu yang keempat, tabel mutasi, di mana tabel mutasi ini berisikan informasi mengenai data bukti transaksi data bukti transaksi transferan dana yang sudah dimutasi oleh pihak bank, yaitu isinya date ID atau tanggal ID, upload, periode mutasi, nama file, type, dan link. Yang terakhir ada tabel SPP, di mana berisikan informasi mengenai data SPP yang akan dilihat oleh siswa maupun orang tua siswa. Isinya ada NIS, nama siswa, kelas, semester, jumlah SPP, dan bulan selama 12 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Yang berikutnya tampilan website administrasi sekolah, yaitu ada tampilan halaman login, halaman data siswa, halaman periode fund KJP, halaman allocation fund KJP, halaman mutasi, dan halaman SPP. Berikut gambar-gambar tampilan yang ada pada web yang saya review. Ada halaman login, halaman upload si allocation fund-nya, lalu ada transaksi dan yang pihak bank bisa melihat, dan di sini ada data siswanya, lalu ada tampilan untuk melihat SPP siswa selama 12 bulan. Kelebihan dari jurnal yang saya review, jurnal ini cukup jelas dan telah menjelaskan secara detail mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan, serta lengkapnya informasi mengenai tempat di mana dilakukannya penelitian tersebut. Penjelasan dalam jurnal juga lumayan mudah dipahami dan menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa EYD atau bahasa yang mudah dipahami. Kekurangannya, menurut saya kurangnya jurnal ini memiliki kekurangan, yaitu kurangnya landasan-landasan teori untuk memperkuat hasil penelitian atau jurnal yang ada. Kesimpulan, jadi dari kesimpulan jurnal yang saya review, yaitu staf tata usaha terbantu dalam sistem pelayanan pembayaran SPP sehingga mempermudah dalam pekerjaannya. Lalu orang tua siswa lebih mudah dalam pengontrolan pembayaran SPP sekolah. Lalu ada kepala sekolah juga ikut terbantu untuk melihat laporan setiap bulannya. Lalu siswa-siswi SMP Darusta akan tetap fokus dalam kegiatan belajar tanpa harus mengantri dalam hal pembayaran, karena telah menggunakan auto debit dalam alokasi dana KJP untuk pembayaran SPP. Sekian presentasi atau penjelasan dari
review jurnal yang telah saya review atas jurnalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.